Oke guys, welcome back to my channel, di channel Daily Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera Bipro ya teman-teman ya. Nah, kamera Bipro ini cocok banget kita gunakan untuk perekaman di luar ruangan atau outdoor ya istilah kerennya seperti itu. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Daily Musik teman-teman. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro. Nah teman-teman, jadi kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya ini ya. Kita bakalan bahas dari 4 sisi ini, yaitu kita putar nanti kotaknya satu persatu, kita bakalan membahasnya. Dan kamera ini bentuknya itu lumayan kecil banget ya teman-teman, dan mudah dibawa kemana-mana, sudah pasti seperti itu. Nah, di sini untuk bagian depannya kita diberikan tulisan Berkah Nova Innovation Never Ends teman-teman. Dan ini untuk harganya di 1.290.000-an. Dan ini untuk fotonya ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan si Bipro-nya teman-teman. Seperti itu ya. Ini seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air seperti ini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet ataupun terkena air ya, lecet terbentur batu misalnya seperti itu, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman. Jadi kamera kita sudah dipastikan pasti aman untuk dibawa di tempat-tempat yang lumayan ekstrem seperti pada 2 gambar di atas ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada juga untuk tulisan Bipro 5 Alpha Edition Mark II-S. Nah, jadi di sini untuk namanya itu Bipro 5 Alpha Edition Mark II-S teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat resolusi untuk videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk resolusi 4K seperti ini, memori kalian juga harus besar banget ya teman-teman ya, ruang penyimpanannya. Misalnya 64 GB lah. Seperti itu. Agar support dengan resolusi 4K seperti ini. Karena semakin besar resolusinya, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan seperti itu ya. Dan kemudian di sini lanjut untuk bagian fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kontrol view dan share-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kontrol view share ini memungkinkan kita untuk kita koneksikan langsung ke HP kita dan handphone kita ya, dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini ada 4K seperti itu untuk resolusinya. Kemudian di sini LCD-nya yaitu front and back. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, untuk external microphone ini dia fungsinya untuk menjernihkan suara perekaman kita teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk true color-nya teman-teman. Dan juga di sini ada 40mm ini, yaitu 40 meter, dimana ini bisa kita gunakan untuk kita perekaman hingga kita menyelam sampai 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada action, record, save, and share teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa gunakan untuk di tempat salju seperti ini dan juga di ombak besar seperti ini ya. Dan lanjut, kemudian di sini ada inside the box-nya, yaitu yang pertama kita mendapatkan sebuah kamera yang sudah pasti teman-teman ya, yaitu 1 unit kamera Bipro, dan di sini juga terdapat untuk waterproof casing-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro-nya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam sini saja. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut gitu ya teman-teman, yaitu untuk merekatkan antara barang satu dan barang yang lainnya seperti itu. Dan di sini juga terdapat quick release mounting-nya teman-teman. Dan di sini juga ada tripod mounting. Nah, untuk tripod mounting ini sendiri dia fungsinya
semacam tongkat gitu ya teman-teman. Dan kita bisa memasukkan untuk waterproof casing ini ke dalam tripod mounting ini dengan cara mengeratkan dengan bautnya ini ya teman-teman ya. Dia ada bautnya sendiri seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada 3 unit of 5 volt amps-nya. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini fungsinya untuk mencharging ulang si Li-ion baterai ini teman-teman. Agar ketika ini drop kita bisa langsung charging. Kemudian di sini ada base mount with adhesive-nya. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya. Seperti itu, dan ini recyclable juga, bisa charger ulang. Dan di sini juga ada open back casingnya, yaitu open back casingnya ini adalah sebuah cadangan atau pengganti dari si open back casing waterproofnya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini, terdapat juga untuk USB kabelnya. Untuk USB kabelnya ini bisa kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian kita langsung mencarger ke bagian Bipro nya teman-teman ya. Karena baterainya yang ini sudah dipasang di sini, dan juga di sini ada port untuk di bagian chargernya teman-teman ya, untuk USB kabelnya ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk strapsnya. Untuk straps ini bisa kita gunakan untuk pegangan satu jari kita teman-teman. Di satu jari ini ya, kita bisa masukkan di strapsnya ini, dan ini terbuat dari kain. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelahnya sini, yaitu ada external mikrofon. Untuk external mikrofon ini dia berfungsi kita gunakan untuk perekaman suara kita agar terdengar lebih jernih di perekaman suara video kita. Dan juga di sini ada extender for external mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman ya. Dan ini dia untuk di inside boxnya. Kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama di sini ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini ada videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi di sini untuk videonya ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan memori kalian dihabiskan. Seperti itu ya fungsinya dari resolusi 4K ini. Kemudian juga di sini ada foto, yaitu formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel seperti itu. Dan di sini juga terdapat lensnya atau lensanya itu yaitu fixed focus f2.8 sama dengan 3 mm teman-teman. Dan di sini juga terdapat untuk 170 derajat wide angle-nya. Nah, jadi di sini dengan 170 derajat wide angle ini dia bisa kecekungannya itu lumayan sampai cekung banget ya. Kemudian di sini ada LCD screen, yaitu bagian frontnya itu 0,5 inci monogram LCD. Kemudian di sini untuk open back casingnya ini, untuk backnya ini 2 inci LCD teman-teman. Dan kemudian di sini ada portnya. Untuk USB portnya ini, untuk USB mendapatkan port satu ya teman-teman. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu 2,5 mm, portnya juga ada 1. Dan juga di sini ada microscar-nya yaitu slotnya juga terdapat 1 teman. Dan di sini koneksinya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya itu sampai 64 GB teman. Jadi lumayan besar banget. Dan kemudian di sini ada baterainya itu adalah 1000 mAh. Dayanya dia sampai 1000 mAh, jadi lumayan untuk jangka panjang juga ya. Dan recyclable Li-ion baterai teman. Kemudian lanjut di sini dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya yaitu unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 m deep teman. Yaitu kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman ya. Plus kita bisa merekam juga. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto versus 16 megapiksel.
Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal jepret satu kali saja dan kita sudah mendapatkan hasil foto, teman-teman. Hasil foto dengan 10 foto langsung dengan bergantian ya. Kemudian di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman-teman. Nah, juga di sini ada exposure-nya yaitu min 2.0 2 plus 2.0 with 0.33 step value, teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya adalah batas perekamannya itu adalah sampai 5 menit saja, teman-teman. Dan ketika kita sudah mencapai perekaman 5 menit misalnya, dia bakalan berhenti sendiri atau mati sendiri untuk perekamannya seperti itu ya. Tapi videonya sudah langsung disimpan. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini untuk software apps-nya yaitu untuk namanya itu adalah Bipro 5, kemudian ada logo A kecil seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman ya. Dan itu saja untuk di bagian boxnya ini, teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk ke kameranya dan kita singkirkan untuk boxnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Dan ini juga untuk bentuknya itu lumayan ya kecil banget ya, teman-teman. Dan dengan bentuk yang kecil ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana, teman-teman ya. Jadi simple banget untuk bentuknya ini dan juga elegan. Untuk bodinya juga di sini ada serat-seratnya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini juga dia terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol power untuk on off-nya sudah pasti ya. Kemudian di sini juga untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke ke handphone kita, teman-teman, dengan salah satu cara yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas dan juga tombol bawahnya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada LCD-nya yaitu LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga untuk LCD bagian belakang yaitu sebesar 2 inci. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu, teman-teman ya. Misalnya ketika kita ingin merekam ataupun mengambil foto, misalnya di sini angle-nya lebih bagus, nah kita bisa langsung jepret saja, teman-teman. Dan misalnya kita mencari lain lagi, nah misalnya di sini kurang atau jelek tempatnya, kita bisa cari lagi ke sebelah sini. Nah, misalnya ke sini bagus, baru kita jepret seperti itu ya. Dan di sini juga ada foto mode bershoot yang dimana dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja, teman-teman. Nah, dengan sekali klik kita sudah mendapatkan 10 foto langsung, teman-teman, dengan kita berganti pose atau gaya saja seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya, teman-teman. Nah, jadi di sini berukuran 2,5 mm yang di sini berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita, teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk port USB-nya untuk mencharging si baterainya, dan di sini juga untuk HDMI. Dan di bagian bawah sini yang agak lebar ini adalah untuk microscard-nya atau penyimpanan memorinya, teman-teman ya. Kita bisa banget menggunakan penyimpanan memorinya di bagian sini. Seperti itu fungsi-fungsinya. Kemudian di sini untuk baterainya ya, yaitu ada di bawah seperti ini, yaitu 1000 mAh Li-ion baterai ini, teman-teman ya. Ini bisa di-charger ulang lagi. Seperti itu dia untuk di baterainya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia terbuat dari plastik, besi, kawat juga terbuat besi ya. Spons dan juga ada karetnya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 4 tombol juga menyesuaikan dari si Bipro-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada dia untuk tempat lensanya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan banget. Di sini terbuat dari plastik, besi, dan di sini ya terdapat juga untuk kawatnya, teman-teman. Dan di bagian belakang sini baru dia ada spons dan juga untuk karetnya. Nah, jadi untuk sponsnya ini adalah bintik-bintik hitam ini. Dia berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika Bipro-nya sudah berada di dalam casing waterproof-nya ini, teman-teman.
kita bisa menyangga seperti ini. Dan kemudian di sini ada untuk karet putihnya ini, dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci dia bakal sangat rapat dan ketika kita menyelam tidak ada air yang bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi kamera sudah aman di bagian dalam sini teman-teman ya. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah case yaitu semacam tongkat, atau bahasa kerennya itu adalah tongsis ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Untuk straps ini bisa kita pasang dan buka lagi seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, seperti ini. Dan kita bisa masukkan satu jari kita. Dan di sini juga terdapat sebuah spons. Ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang. Kemudian ini terbuat dari besi teman-teman. Dan kita bisa masukkan ininya juga ke bagian sini, dan kita tinggal eratkan dengan bautnya ini. Jadi sudah mudah banget ya teman-teman, dan kita sampai eratkan saja dan kamera siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu kamera B Pro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya ini ya. Kita bakalan bahas dari 4 sisi ini, yaitu kita putar nanti kotaknya satu persatu, kita bakalan membahasnya. Dan kamera ini bentuknya itu lumayan kecil banget ya teman-teman, dan mudah dibawa kemana-mana, sudah pasti seperti itu. Nah di sini untuk bagian depannya kita diberikan tulisan Berkah Nova Innovation Never Ends, dan ini untuk harganya di 1.290.000-an. Dan ini untuk fotonya ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan si B Pro nya teman-teman, seperti itu ya. Ini seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air seperti ini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet ataupun terkena air ya teman-teman, lecet terbentur batu misalnya seperti itu, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi kamera kita sudah dipastikan pasti aman untuk dibawa di tempat-tempat yang lumayan ekstrem seperti pada 2 gambar di atas ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada juga untuk tulisan B Pro 5 Alpha Edition Mark II-S. Nah, jadi di sini untuk namanya itu B Pro 5 Alpha Edition Mark II-S teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat resolusi untuk videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk resolusi 4K seperti ini, memori kalian juga harus besar banget ya teman-teman ya, ruang penyimpanannya misalnya 64 GB lah, seperti itu, agar support dengan resolusi 4K seperti ini. Karena semakin besar resolusinya, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan, seperti itu ya. Dan kemudian di sini lanjut untuk bagian fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kontrol view dan share-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kontrol view share ini memungkinkan kita untuk kita koneksikan langsung ke HP kita dan handphone kita ya, dengan cara mendownload aplikasi B Pro 5 nya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini ada 4K seperti itu untuk resolusinya. Kemudian di sini LCD-nya yaitu front and back. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, untuk external microphone ini dia fungsinya untuk menjernihkan suara perekaman kita teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk true color-nya teman-teman. Dan juga di sini ada 40mm ini, yaitu 40 meter, dimana ini bisa kita gunakan untuk kita perekaman hingga kita menyelam sampai 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada action, record, save and share teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa gunakan untuk di tempat salju seperti ini dan juga di ombak besar seperti ini ya.
Dan lanjut, kemudian di sini ada inside the box-nya, yaitu yang pertama kita mendapatkan sebuah kamera yang sudah pasti teman-teman ya, yaitu 1 unit kamera Big Pro, dan di sini juga terdapat untuk waterproof casing-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Big Pro-nya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam sini saja. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut gitu ya teman-teman, yaitu untuk merekatkan antara barang satu dan barang yang lainnya seperti itu. Dan di sini juga terdapat quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini juga ada tripod mounting. Nah, untuk tripod mounting ini sendiri dia fungsinya semacam tongkat gitu ya teman-teman. Dan kita bisa memasukkan untuk waterproof casing ini ke dalam tripod mounting ini dengan cara mengeratkan dengan bautnya ini ya teman-teman ya. Dia ada bautnya sendiri seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada 3 unit of 5V arms-nya. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini fungsinya untuk mencharging ulang si Li-ion baterai ini teman-teman. Agar ketika ini drop kita bisa langsung charging. Kemudian di sini ada base mount with adhesive-nya. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya. Seperti itu, dan ini recyclable juga, bisa charger ulang. Dan di sini juga ada open back casing-nya, yaitu open back casing-nya ini adalah sebuah cadangan atau pengganti dari si open back casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini, terdapat juga untuk USB kabelnya. Untuk USB kabelnya ini bisa kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian kita langsung charger ke bagian Big Pro-nya teman-teman ya. Karena baterainya yang ini sudah dipasang di sini, dan juga di sini ada port untuk di bagian chargernya teman-teman ya, untuk USB kabelnya ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk straps-nya. Untuk straps ini bisa kita gunakan untuk pegangan satu jari kita teman-teman. Di satu jari ini ya, kita bisa masukkan di strapnya ini, dan ini terbuat dari kain. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelahnya sini, yaitu ada external microphone. Untuk external microphone ini dia berfungsi kita gunakan untuk perekaman suara kita agar terdengar lebih jernih di perekaman suara video kita. Dan juga di sini ada extender for external microphone, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman ya. Dan ini dia untuk di inside boxnya. Kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama di sini ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini ada videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi di sini untuk videonya ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan memori kalian dihabiskan. Seperti itu ya fungsinya dari resolusi 4K ini. Kemudian juga di sini ada foto, yaitu formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel seperti itu. Dan di sini juga terdapat lensnya atau lensanya itu yaitu fixed focus f2.8 f sama dengan 3 mm teman-teman. Dan di sini juga terdapat untuk 170 derajat wide angle-nya. Nah, jadi di sini dengan 170 derajat wide angle ini dia bisa kecekungannya tuh lumayan sampai cekung banget ya. Kemudian di sini ada LCD screen, yaitu bagian frontnya itu 0,5 inci monogram LCD. Kemudian di sini untuk open back casingnya ini, untuk backnya ini 2 inci LCD teman-teman. Dan kemudian di sini ada portnya. Untuk USB portnya ini, untuk USB mendapatkan port satu ya teman-teman. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga 1, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu 2,5 mm, portnya juga ada 1. Dan juga di sini ada microscard-nya yaitu slotnya juga terdapat 1 teman. Dan di sini koneksinya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Dan di sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya itu sampai 64 GB teman. Jadi lumayan besar banget. Dan kemudian di sini ada baterainya itu adalah 1000 mAh.
dayanya dia sampai 1000 mAh, jadi lumayan untuk jangka panjang juga ya. Dan rechargeable ion baterai teman-teman. Kemudian lanjut di sini dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weightnya yaitu unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproofnya itu adalah up to 40 m deep teman-teman. Yaitu kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproofnya teman-teman ya. Plus kita bisa merekam juga. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to 10 foto versus 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal jepret satu kali saja dan kita sudah mendapatkan hasil foto teman-teman. Hasil foto dengan 10 foto langsung dengan diberikan ya. Kemudian di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman-teman. Nah, juga di sini ada exposure-nya yaitu min 2.0 2 plus 2.0 with 0.33 step value teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk loop recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya adalah batas perekamannya itu adalah sampai 5 menit saja teman-teman. Dan ketika kita sudah mencapai perekaman 5 menit misalnya, dia bakalan berhenti sendiri atau mati sendiri untuk perekamannya seperti itu ya. Tapi videonya sudah langsung disimpan. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini untuk software apps-nya yaitu untuk namanya itu adalah Bipro 5, kemudian ada logo A kecil seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman ya. Dan itu saja untuk di bagian boxnya ini teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk ke kameranya dan kita singkirkan untuk boxnya ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini juga untuk bentuknya itu lumayan ya kecil banget ya teman-teman. Dan dengan bentuk yang kecil ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana teman-teman ya. Jadi simple banget untuk bentuknya ini. Dan juga elegan untuk bodinya juga di sini ada serat-seratnya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga dia terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol power untuk on off-nya sudah pasti ya. Kemudian di sini juga untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke ke handphone kita teman-teman dengan salah satu cara yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas dan juga tombol bawahnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada LCD-nya yaitu LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga untuk LCD bagian belakang yaitu sebesar 2 inci. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu teman-teman ya. Misalnya ketika kita ingin merekam ataupun mengambil foto, misalnya di sini angle-nya lebih bagus, nah kita bisa langsung jepret saja teman-teman. Dan misalnya kita mencari lain lagi, nah misalnya di sini kurang atau jelek tempatnya, kita bisa cari lagi ke sebelah sini. Nah misalnya ke sini bagus, baru kita jepret seperti itu ya. Dan di sini juga ada foto mode burst yang dimana dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja teman-teman. Nah dengan sekali klik kita sudah mendapatkan 10 foto langsung teman-teman, dengan kita berganti pose atau gaya saja seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya teman-teman. Nah, jadi di sini berukuran 2,5 mm yang di sini berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk port USB-nya untuk mencharging si baterainya, dan di sini juga untuk HDMI. Dan di bagian bawah sini yang agak lebar ini adalah untuk microscard-nya atau penyimpanan memorinya teman-teman ya. Kita bisa banget menggunakan penyimpanan memorinya di bagian sini. Seperti itu fungsi-fungsinya. Kemudian di sini untuk baterainya ya, yaitu ada di bawah seperti ini, yaitu 1000 mAh Li-ion baterai ini teman-teman ya. Ini bisa di-charger ulang lagi. Seperti itu dia untuk di baterainya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia terbuat dari plastik, besi, kawat juga termasuk besi ya.
spons dan juga ada karetnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 4 tombol juga menyesuaikan dari si Bipro-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada dia untuk tempat lensanya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan banget. Di sini terbuat dari plastik, besi, dan di sini ya terdapat juga untuk kawatnya teman-teman. Dan di bagian belakang sini baru dia ada spons dan juga untuk karetnya. Nah, jadi untuk sponsnya ini adalah bintik-bintik hitam ini. Dia berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika Bipro-nya sudah berada di dalam casing waterproof-nya ini teman-teman. Kita bisa menyangga seperti ini, dan kemudian di sini ada untuk karet putihnya ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci dia bakal sangat rapat teman-teman, dan ketika kita menyelam tidak ada air yang bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi kamera sudah aman di bagian dalam sini teman-teman ya. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah yaitu semacam tongkat, atau bahasa kerennya itu adalah tongsis ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Untuk straps ini bisa kita pasang dan buka lagi seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, seperti ini. Dan kita bisa masukkan satu jari kita. Dan di sini juga terdapat sebuah spons. Ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang. Kemudian ini terbuat dari besi teman-teman. Dan kita bisa masukkan ininya juga ke bagian sini, dan kita tinggal eratkan dengan bautnya ini. Jadi sudah mudah banget ya teman-teman, dan kita sampai eratkan saja dan kamera siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya ini ya. Kita bakalan bahas dari 4 sisi ini, yaitu kita putar nanti kotaknya satu persatu, kita bakalan membahasnya. Dan kamera ini bentuknya itu lumayan kecil banget ya teman-teman, dan mudah dibawa kemana-mana, sudah pasti seperti itu. Nah di sini untuk bagian depannya kita diberikan tulisan Brika Nova Innovation Never Ends teman-teman. Dan ini untuk harganya di 1.290.000-an. Dan ini untuk fotonya ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan si Bipro-nya teman-teman. Seperti itu ya. Ini seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air seperti ini. Tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet ataupun terkena air atau lecet terbentur batu misalnya seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi kamera kita sudah dipastikan pasti aman untuk dibawa di tempat-tempat yang lumayan ekstrem seperti pada 2 gambar di atas ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada juga untuk tulisan Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Nah jadi di sini untuk namanya itu Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat resolusi untuk videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk resolusi 4K seperti ini, memori kalian juga harus besar banget ya teman-teman ya, ruang penyimpanannya misalnya 64 GB lah seperti itu, agar support dengan resolusi 4K seperti ini. Karena semakin besar resolusinya maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan seperti itu ya. Dan kemudian di sini lanjut untuk bagian fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kontrol view dan share-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk kontrol view share ini memungkinkan kita untuk kita koneksikan langsung ke HP kita teman-teman, handphone kita ya, dengan cara mendownload aplikasi Bipro 5-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini ada 4K seperti itu untuk resolusinya. Kemudian di sini LCD-nya yaitu front and back. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia fungsinya untuk menjernihkan suara perekaman kita, teman-teman ya.
Dan di sini ada juga untuk true color-nya teman-teman. Dan juga di sini ada 40M ini, yaitu 40 meter, dimana ini bisa kita gunakan untuk kita perekaman hingga menyelam kita menyelam sampai 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada action, record, save, and share teman-teman. Nah di sini juga kita bisa gunakan untuk di tempat salju seperti ini dan juga di ombak besar seperti ini ya. Dan lanjut, kemudian di sini ada inside the box-nya, yaitu yang pertama kita mendapatkan sebuah kamera yang sudah pasti teman-teman ya, yaitu 1 unit kamera Big Pro, dan di sini juga terdapat untuk waterproof casing-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Big Pro-nya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam sini saja. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut gitu ya teman-teman, yaitu untuk merekatkan antara barang satu dan barang yang lainnya seperti itu. Dan di sini juga terdapat quick release mountingnya teman-teman. Dan di sini juga ada tripod mounting. Nah untuk tripod mounting ini sendiri dia fungsinya semacam tongkat gitu ya teman-teman. Dan kita bisa memasukkan untuk waterproof casing ini ke dalam tripod mounting ini dengan cara mengeratkan dengan bautnya ini ya teman-teman ya. Dia ada bautnya sendiri seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada 3 unit of 5V arms-nya. Kemudian di sini ada charger unit. Nah di sini untuk charger unit ini fungsinya untuk mencharging ulang si Li-ion baterai ini teman-teman, agar ketika ini drop kita bisa langsung charging. Kemudian di sini ada base mount with adhesive-nya. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya teman-teman. Nah jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman ya, seperti itu. Dan ini recyclable juga, bisa charger ulang. Dan di sini juga ada open back casingnya, yaitu open back casingnya ini adalah sebuah cadangan atau pengganti dari si open back casing waterproof-nya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini, terdapat juga untuk USB kabelnya. Untuk USB kabelnya ini bisa kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian kita langsung mencharger ke bagian Big Pro-nya teman-teman ya. Karena baterainya yang ini sudah dipasang di sini, dan juga di sini ada per untuk di bagian chargernya teman-teman ya, untuk USB kabelnya ini. Nah kemudian di sini juga terdapat untuk strapsnya. Untuk straps ini bisa kita gunakan untuk pegangan satu jari kita teman-teman. Di satu jari ini ya kita bisa masukkan di strapsnya ini, dan ini terbuat dari kain. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelahnya sini, yaitu ada external microphone. Untuk external microphone ini dia berfungsi kita gunakan untuk perekaman suara kita agar terdengar lebih jernih di perekaman suara video kita. Dan juga di sini ada extender for external microphone, dan juga ada skeleton casingnya teman-teman ya. Dan ini dia untuk di inside boxnya. Kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama di sini ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini ada videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah jadi di sini untuk videonya ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan memori kalian dihabiskan. Seperti itu ya fungsinya dari resolusi 4K ini. Kemudian juga di sini ada foto, yaitu formatnya itu adalah format JPEG teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel seperti itu. Dan di sini juga terdapat lensnya atau lensanya itu yaitu fixed focus f2.8 f sama dengan 3 mm teman-teman. Dan di sini juga terdapat untuk 170 derajat wide angle-nya. Nah, jadi di sini dengan 170 derajat wide angle ini dia bisa kecekungannya itu lumayan sampai cekung banget ya. Kemudian di sini ada LCD screen yaitu bagian frontnya itu 0,5 inci monogram LCD. Kemudian di sini untuk open back casingnya ini, untuk backnya ini 2 inci LCD teman-teman. Dan kemudian di sini ada portnya. Untuk USB portnya ini, untuk USB mendapatkan port 1,
satu ya teman-teman. Kemudian di sini ada HDMI-nya, portnya juga satu, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu 2,5 mm, portnya juga ada satu. Dan juga di sini ada microscar-nya yaitu slotnya juga terdapat satu teman-teman. Dan di sini koneksinya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m². Dan sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi lumayan besar banget. Dan kemudian di sini ada baterainya itu adalah 1000 mAh. Dayanya dia sampai 1000 mAh, jadi lumayan untuk jangka panjang juga ya. Dan reachable ion baterai teman-teman. Kemudian lanjut di sini dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya yaitu unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 m deep teman-teman. Yaitu kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Plus kita bisa merekam juga. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to split photo versus 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal jepret satu kali saja dan kita sudah mendapatkan hasil foto teman-teman. Hasil foto dengan 10 foto langsung dengan bergantian ya. Kemudian di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman-teman. Nah, juga di sini ada exposure-nya yaitu min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk lap record-nya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman-teman. Nah, jadi di sini untuk lap record ini maksudnya adalah batas perekamannya itu adalah sampai 5 menit saja teman-teman. Dan ketika kita sudah mencapai perekaman 5 menit misalnya, dia bakalan berhenti sendiri atau mati sendiri untuk perekamannya seperti itu ya. Tapi videonya sudah langsung disimpan. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini untuk software apps-nya yaitu untuk namanya itu adalah Bipro 5, kemudian ada logo A kecil seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman ya. Dan itu saja untuk di bagian boxnya ini teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk ke kameranya dan kita singkirkan untuk boxnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini juga untuk bentuknya itu lumayan ya kecil banget ya teman-teman. Dan dengan bentuk yang kecil ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana teman-teman ya. Jadi simple banget untuk bentuknya ini dan juga elegan. Untuk bodinya juga di sini ada serat-seratnya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga dia terdapat 4 tombol ya. Dan pertama di sini ada tombol power untuk on off-nya sudah pasti ya. Kemudian di sini juga untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke ke handphone kita teman-teman dengan satu cara yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas dan juga tombol bawahnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada LCD-nya yaitu LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga untuk LCD bagian belakang yaitu sebesar 2 inci. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu teman-teman ya. Misalnya ketika kita ingin merekam ataupun mengambil foto, misalnya di sini angle-nya lebih bagus, nah kita bisa langsung jepret saja teman-teman. Dan misalnya kita mencari lain lagi, nah misalnya di sini kurang atau jelek tempatnya, kita bisa cari lagi ke sebelah sini. Nah misalnya ke sini bagus, baru kita jepret seperti itu ya. Dan di sini juga ada foto mode bershoot yang dimana dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja teman-teman. Nah dengan sekali klik kita sudah mendapatkan 10 foto langsung teman-teman, dengan kita berganti pose atau gaya saja seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah, jadi di sini berukuran 2,5 mm yang di sini berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk port USB-nya untuk mencharging si baterainya, dan di sini juga untuk HDMI. Dan di bagian bawah sini yang agak lebar ini adalah untuk microscar-nya atau penyimpanan memorinya teman-teman ya.
kita bisa banget menggunakan penyimpanan memori di bagian sini. Seperti itu fungsi-fungsinya. Kemudian di sini untuk baterainya ya, yaitu ada di bawah seperti ini, yaitu 1000 mAh Li-ion baterai ini teman-teman ya. Ini bisa di-charger ulang lagi. Seperti itu dia untuk di baterainya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia terbuat dari plastik, besi, kawat juga terbuat besi ya, spons dan juga ada karetnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 4 tombol juga menyesuaikan dari si Bipro-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada dia untuk tempat lensanya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan banget. Di sini terbuat dari plastik, besi, dan di sini ya terdapat juga untuk kawatnya teman-teman. Dan di bagian belakang sini baru dia ada spons dan juga untuk karetnya. Nah, jadi untuk sponsnya ini adalah bintik-bintik hitam ini. Dia berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika Bipro-nya sudah berada di dalam casing waterproof-nya ini teman-teman. Kita bisa menyangga seperti ini, dan kemudian di sini ada untuk karet putihnya ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci dia bakal sangat rapat teman-teman, dan ketika kita menyelam tidak ada air yang bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi kamera sudah aman di bagian dalam sini teman-teman ya. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah yaitu semacam tongkat, atau bahasa kerennya itu adalah tongsis ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Untuk straps ini bisa kita pasang dan buka lagi seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, seperti ini. Dan kita bisa masukkan satu jari kita. Dan di sini juga terdapat sebuah spons. Ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang. Kemudian ini terbuat dari besi teman-teman. Dan kita bisa masukkan ininya juga ke bagian sini, dan kita tinggal eratkan dengan bautnya ini. Jadi sudah mudah banget ya teman-teman, dan kita sampai eratkan saja dan kamera siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi kita bakalan membahas terlebih dahulu dari boxnya ini ya. Kita bakalan bahas dari 4 sisi ini, yaitu kita putar nanti kotaknya satu persatu, kita bakalan membahasnya. Dan kamera ini bentuknya itu lumayan kecil banget ya teman-teman, dan mudah dibawa kemana-mana, sudah pasti seperti itu. Nah di sini untuk bagian depannya kita diberikan tulisan Nova Innovation Never Ends, dan ini untuk harganya di 1.290.000-an. Dan ini untuk fotonya ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa menggunakan si Bipro-nya teman-teman, seperti itu ya. Ini seperti bersepeda di gunung dan juga berselancar di air seperti ini, tanpa kita juga harus takut kamera kita lecet ataupun terkena air ya, lecet terbentur batu misalnya seperti itu, karena kita sudah mendapatkan sebuah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi kamera kita sudah dipastikan pasti aman untuk dibawa di tempat-tempat yang lumayan ekstrem seperti pada 2 gambar di atas ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada juga untuk tulisan Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Nah, jadi di sini untuk namanya itu Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat resolusi untuk videonya, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk resolusi 4K seperti ini, memori kalian juga harus besar banget ya teman-teman, ruang penyimpanannya misalnya 64 GB lah, seperti itu, agar support dengan resolusi 4K seperti ini. Karena semakin besar resolusinya, maka semakin besar pula penyimpanan yang dihabiskan, seperti itu ya. Dan kemudian di sini lanjut untuk bagian fotonya itu adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kontrol view dan share-nya teman-teman.
Nah, jadi di sini untuk control view share ini memungkinkan kita untuk kita koneksikan langsung ke HP kita dan handphone kita ya, dengan cara mendownload aplikasi Biprodima-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini ada 4K seperti itu untuk resolusinya. Kemudian di sini LCD-nya yaitu front and back. Kemudian di sini ada external mikrofon. Nah, untuk external mikrofon ini dia fungsinya untuk menjernihkan suara perekaman kita, teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk true color-nya, teman-teman. Dan juga di sini ada 40M ini, yaitu 40 meter, dimana ini bisa kita gunakan untuk kita perekaman hingga menyelam, kita menyelam sampai 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada action, record, save, and share, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa gunakan untuk di tempat salju seperti ini dan juga di ombak besar seperti ini ya. Dan lanjut, kemudian di sini ada inside the box-nya, yaitu yang pertama kita mendapatkan sebuah kamera yang sudah pasti, teman-teman ya. Yaitu satu unit kamera Bipro, dan di sini juga terdapat untuk waterproof casing-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk waterproof casing ini bisa digunakan untuk melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam sini saja. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut gitu ya, teman-teman, yaitu untuk merekatkan antara barang satu dan barang yang lainnya seperti itu. Dan di sini juga terdapat quick release mounting-nya, teman-teman. Dan di sini juga ada tripod mounting. Nah, untuk tripod mounting ini sendiri dia fungsinya semacam tongkat gitu ya, teman-teman. Dan kita bisa memasukkan untuk waterproof casing ini ke dalam tripod mounting ini dengan cara mengeratkan dengan bautnya ini ya, teman-teman ya. Dia ada bautnya sendiri seperti itu. Kemudian kita lanjut, di sini ada 3 unit of 5V arms-nya. Kemudian di sini ada charger unit. Nah, di sini untuk charger unit ini fungsinya untuk mencharging ulang si Li-ion baterai ini, teman-teman. Agar ketika ini drop kita bisa langsung charging. Kemudian di sini ada base mount with adhesive-nya. Kemudian di sini ada Li-ion baterainya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini recyclable juga, bisa charger ulang. Dan di sini juga ada open back casing-nya, yaitu open back casing-nya ini adalah sebuah cadangan atau pengganti dari si open back casing waterproof-nya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini, terdapat juga untuk USB kabelnya. Untuk USB kabelnya ini bisa kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian kita langsung mencharger ke bagian Bipro-nya, teman-teman ya. Karena baterainya yang ini sudah dipasang di sini, dan juga di sini ada port untuk di bagian chargernya, teman-teman ya, untuk USB kabelnya ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat untuk straps-nya. Untuk straps ini bisa kita gunakan untuk pegangan satu jari kita, teman-teman. Di satu jari ini ya, kita bisa masukkan di strapnya ini, dan ini terbuat dari kain. Kemudian kita lanjut ke bagian sebelahnya sini, yaitu ada external mikrofon. Untuk external mikrofon ini dia berfungsi kita gunakan untuk perekaman suara kita agar terdengar lebih jernih di perekaman suara video kita. Dan juga di sini ada extender for external mikrofon, dan juga ada skeleton casingnya, teman-teman ya. Dan ini dia untuk di inside boxnya. Kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama di sini ada 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman. Kemudian di sini ada videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi di sini untuk videonya ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka semakin besar pula ruang penyimpanan memori kalian dihabiskan. Seperti itu ya fungsinya dari resolusi 4K ini. Kemudian juga di sini ada foto, yaitu formatnya itu adalah format JPEG, teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel seperti itu. Dan di sini juga terdapat lensnya atau lensanya itu yaitu fixed focus f2.8 f sama dengan 3 mm, teman-teman.
Dan di sini juga terdapat untuk 170 derajat wide angle-nya. Nah, jadi di sini dengan 170 derajat wide angle ini dia bisa kecekungannya tuh lumayan sampai cekung banget ya. Kemudian di sini ada LCD screen yaitu bagian frontnya itu 0,5 inci monogram LCD. Kemudian di sini untuk open back casingnya ini, untuk backnya ini 2 inci LCD teman-teman. Dan kemudian di sini ada portnya untuk USB. Portnya ini untuk USB mendapatkan port satu ya teman-teman. Kemudian di sini ada ini portnya juga satu, dan di sini untuk mikrofonnya yaitu 2,5 mm, portnya juga ada satu. Dan juga di sini ada microscard-nya yaitu slotnya juga terdapat satu teman-teman. Dan di sini koneksinya yaitu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 M². Dan sini untuk storage-nya yaitu penyimpanannya itu sampai 64 GB teman-teman. Jadi lumayan besar banget. Dan kemudian di sini ada baterainya itu adalah 1000 mAh. Dayanya dia sampai 1000 mAh, jadi lumayan untuk jangka panjang juga ya. Dan reachable ion baterai teman-teman. Kemudian lanjut di sini dimensionnya yaitu unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini weight-nya yaitu unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 m deep teman-teman. Yaitu kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan casing waterproof-nya teman-teman ya. Plus kita bisa merekam juga. Kemudian di sini ada mode burst-nya yaitu up to speed photo versus 16 megapiksel. Nah, jadi di sini maksudnya kita tinggal jepret satu kali saja dan kita sudah mendapatkan hasil foto teman-teman. Hasil foto dengan 10 foto langsung dengan bergantian ya. Kemudian di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman-teman. Nah, juga di sini ada exposure-nya yaitu min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 step value teman-teman. Kemudian di sini ada juga untuk loop recordnya yaitu off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman-teman. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya adalah batas perekamannya itu adalah sampai 5 menit saja teman-teman. Dan ketika kita sudah mencapai perekaman 5 menit misalnya, dia bakalan berhenti sendiri atau mati sendiri untuk perekamannya seperti itu ya. Tapi videonya sudah langsung disimpan. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini untuk software apps-nya yaitu untuk namanya itu adalah Bipro 5. Kemudian ada logo A kecil seperti ini dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman ya. Dan itu saja untuk di bagian boxnya ini teman-teman ya. Dan kita lanjut untuk ke kameranya dan kita singkirkan untuk boxnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini juga untuk bentuknya itu lumayan ya kecil banget ya teman-teman. Dan dengan bentuk yang kecil ini dia memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana teman-teman ya. Jadi simple banget untuk bentuknya ini dan juga elegan. Untuk bodinya juga di sini ada serat-seratnya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini juga dia terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol power untuk on off-nya sudah pasti ya. Kemudian di sini juga untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke ke handphone kita teman-teman dengan salah satu cara yaitu mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol atas dan juga tombol bawahnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada LCD-nya yaitu LCD depan sebesar 0,5 inci dan juga untuk LCD bagian belakang yaitu sebesar 2 inci. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memonitoring terlebih dahulu teman-teman ya. Misalnya ketika kita ingin merekam ataupun mengambil foto, misalnya di sini angle-nya lebih bagus, nah kita bisa langsung jepret saja teman-teman. Dan misalnya kita mencari lain lagi, nah misalnya di sini kurang atau jelek tempatnya, kita bisa cari lagi ke sebelah sini. Nah misalnya ke sini bagus, baru kita jepret seperti itu ya. Dan di sini juga ada foto mode bershoot yang dimana dapat mengambil foto 16 megapiksel hingga 10 frame dalam sekali pengambilan saja teman-teman.
Nah, dengan sekali klik kita sudah mendapatkan 10 foto langsung teman-teman, dengan kita berganti pose atau gaya saja seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah, jadi di sini berukuran 2,5 mm yang di sini berguna untuk eksternal mikrofon dan berfungsi untuk mempermudah dan menjernihkan perekaman suara video kita teman-teman ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk port USB-nya untuk mencharging si baterainya, dan di sini juga untuk HDMI, dan di bagian bawah sini yang agak lebar ini adalah untuk microscard-nya atau penyimpanan memorinya teman-teman ya. Kita bisa banget menggunakan penyimpanan memorinya di bagian sini. Seperti itu fungsi-fungsinya. Kemudian di sini untuk baterainya ya, yaitu ada di bawah seperti ini, yaitu 1000 mAh Li-ion baterai ini teman-teman ya. Ini bisa di-charger ulang lagi. Seperti itu dia untuk di baterainya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casingnya ini dia terbuat dari plastik, besi, kawat juga terbuat besi ya, spons, dan juga ada karetnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada 4 tombol juga menyesuaikan dari si Bipro-nya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada dia untuk tempat lensanya. Jadi bentuknya ini lumayan elegan banget. Di sini terbuat dari plastik, besi, dan di sini ya terdapat juga untuk kawatnya teman-teman. Dan di bagian belakang sini baru dia ada spons dan juga untuk karetnya. Nah, jadi untuk sponsnya ini adalah bintik-bintik hitam ini. Dia berfungsi untuk penyangga si Bipro-nya ketika Bipro-nya sudah berada di dalam casing waterproof-nya ini teman-teman. Kita bisa menyangga seperti ini, dan kemudian di sini ada untuk karet putihnya ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan ketika kita kunci dia bakal sangat rapat teman-teman, dan ketika kita menyelam tidak ada air yang bisa masuk ke bagian dalam sini. Jadi kamera sudah aman di bagian dalam sini teman-teman ya. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah yaitu semacam tongkat, atau bahasa kerennya itu adalah tongsis ya. Kemudian di sini ada strapsnya. Nah, untuk straps ini bisa kita pasang dan buka lagi seperti ini. Ini terbuat dari kain ya, seperti ini. Dan kita bisa masukkan satu jari kita, dan di sini juga terdapat sebuah spons. Ketika tangan kita basah ataupun berkeringat tidak licin ketika dipegang. Kemudian ini terbuat dari besi teman-teman. Dan kita bisa masukkan ininya juga ke bagian sini, dan kita tinggal eratkan dengan bautnya ini. Jadi sudah mudah banget ya teman-teman, dan kita sampai eratkan saja, dan kamera siap digunakan untuk melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang kamera Bipro ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Daily Music. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.